Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani. Dan di Eljon Medical Forum ini tentunya kita akan membahas berbagai macam tema ya seputar kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai kulit, di mana kita akan membahas penyakit-penyakit kulit yang menular. Nah itu apa penyebabnya, terus bagaimana bisa penularannya, atau mungkin penyakit-penyakit kulit ini kita tidak asing, bahkan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia pernah mengalami penyakit kulit yang menular ini. Nah, bahayanya penyakit kulit yang kita bahas hari ini kan bisa menular. Jadi mungkin hari ini kita bisa tahu bagaimana cara mencegahnya, bahkan mengatasi dan mengobatinya. Baiklah, di sini sudah bersama kita ada Dr. Firmina Kus, spesialis kulit dan kelamin. Halo, selamat siang Dr. Firmina. Selamat siang Mbak. Apa kabar Dok? Baik. Oke, hari ini kita akan bahas soal penyakit kulit menular ya dokter ya? Ya. Nah mungkin yang pertama saya langsung bertanya dokter, sebenarnya apa saja sih dokter penyakit kulit itu, dibedakan dari penyebabnya bahkan sampai bisa menular, itu bagaimana dokter? Silakan. Kalau secara garis besar, penyakit kulit itu dibagi dari bermacam-macam kelompok. Yang pertama adalah penyakit kulit non-infeksi. Ada juga penyakit kulit infeksi, tetapi selain itu juga ada yang karena penyakit dari gen. Ada penyakit kulit alergi dan imunologi. Ada juga penyakit kulit yang berkaitan dengan kosmetik. Ada juga penyakit kulit yang berkaitan dengan tumor, juga infeksi menular seksual, dan juga kedaruratan kulit. Oke, jadi ada yang non-infeksi dan infeksi ya dokter ya. Kalau penyakit yang kulit yang menular berarti kaitannya dengan yang infeksi mungkin dok? Iya, betul sekali. Nah, apa saja dokter penyebabnya kalau penyakit kulit infeksi? Nah, penyakit kulit infeksi itu dibagi-bagi lagi. Bisa disebabkan karena infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, infeksi karena tungau, juga infeksi karena cacing. Kalau misalnya bakteri, biasanya paling gampang, paling sering orang awam tuh bilang bisul, luka lecet. Kalau virus biasanya yang paling sering ya herpes. Kalau jamur ya kudis, kurap, tapi beda-beda ya tiap daerah itu penyebutannya. Kalau tungau tuh biasanya skabies. Kalau saya nggak tahu kalau di Jakarta apa, tapi kalau misalnya di daerah saya di Jawa Timur biasanya budik gitu. Kalau cacing ya infeksi cacing gitu. Oke, jadi kalau infeksi macam-macam ya dokter, tapi belum tentu semuanya menular artinya ya dok ya? Iya. Kalau yang menular itu yang disebabkan oleh apa saja dok? Semuanya bisa menular, tapi ada beberapa kondisi yang bisa juga tidak menular, gitu. Okay. Tergantung penyebabnya ya, karena tiap mikroorganisme itu karakteristiknya berbeda. Oke. Nah tadi dokter sempat singgung yang disebabkan oleh jamur ya dokter ya, kayak panu dan lain-lain yang apalagi masyarakat Indonesia saya yakin mayoritas mungkin pernah ada yang mendapatkan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur ya dokter ya. Nah kalau yang disebabkan oleh jamur itu gejalanya seperti apa saja dok? Nah begini, saya akan mulai dari menjelaskan secara garis besar penyakit jamur yang biasanya umum diketahui masyarakat itu menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah dermatofita, yang kedua adalah candida, yang ketiga adalah malassezia. Biasanya dermatofita itu dikenal sama orang banyak itu dengan sebutan kudis kurap gitu. Kalau candida itu sebenarnya rancu, semuanya kudis kurap, kecuali panu. Panu itu disebabkan oleh malassezia. Biasanya itu orang-orang dapat, oh ini kalau panu spesifik panu gitu. Tapi kalau ya dermatofita dan candida biasanya orang-orang awam nyebutnya kudis kurap gitu ya. Terus jadi gejalanya akan bervariasi sebenarnya Mbak. Tergantung apa jamur penyebabnya gitu. Kalau misalnya yang dermatofita
itu bisa menyebabkan gejala di kulit, di rambut gitu. Itu biasanya awalnya kemerahan gitu. Kalau misalnya sudah lama, biasanya akan tepinya sedikit meninggi. Bisa juga ada sisinya. Kalau misalnya di tempat-tempat yang lipatan gitu, biasanya ada melenting-melenting berisi air atau juga kemerahannya basah gitu. Kalau misalnya yang kandida itu bisa mengenai kulit, bisa mengenai mukosa mulut, juga mukosa genital. Kalau yang di kulit biasanya kemerahan, ada bintik-bintik merahnya. Kalau mukosa mulut biasanya dia ada seperti awan putih yang kalau misalnya dilepaskan putih-putihnya itu akan timbul kemerahan gitu. Kalau misalnya di mukosa genital, di kelamin, biasanya itu ada keputihan, ada rasa gatal juga. Kalau misalnya karena malasesia, itu biasanya penyakitnya namanya panu. Kalau panu itu biasanya akan ada bercak yang lebih putih atau lebih coklat dibanding kulit aslinya gitu. Kalau gejala yang lain lagi biasanya itu gatal. Tapi gatal itu juga bervariasi karena tiap orang ketahanannya atau toleransinya akan rasa gatal itu berbeda gitu. Oke, jadi macam-macam ya dokter ya gejalanya. Biasanya mungkin Ya, dokter kan tadi bilang kudis, kurap itu mungkin nggak ada gejala yang spesifik seperti apa gitu kali ya dokter. Jadi orang Indonesia kadang yang ini kudis, yang ini juga kurap gitu menyebutnya dan beda-beda. Dan rasanya rata-rata gatal mungkin ya dok ya kalau penyebabnya ya jamur. rasanya gatal. Makanya kalau misalnya ada keluhan, dok ini jamur atau bukan, harus periksa karena saya harus lihat itu kemerahannya bagaimana, bentukan kulitnya bagaimana, karena akan berbeda antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lain. Oke. Nah, infeksi jamur ini menularnya cepat ya dokter ya. Sebenarnya bagaimana dokter orang bisa terkena kurap dokter yang tadi kita bicarakan. Yang pertama mungkin kita bahas soal kurap. Bagaimana dokter orang bisa sampai terkena kurap ini? Nah, kalau misalnya menjelaskan untuk menular atau tidak menular, balik lagi karena tiap spesies jamur itu akan berbeda, gitu ya. Ada yang bisa menular, ada juga yang tidak menular, ya. Karena ada jamur tadi saya sebutkan ada 3. Dermatofita itu memang bisa menular karena didapat memang dari luar tubuh. Kalau yang Candida dan Malassezia itu sebetulnya memang ada di lapisan luar kulit. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dermatofita tadi itu memang ada di 3 tempat, yaitu manusia, hewan, dan tanah. Jadi penularannya ya bisa antar manusia langsung ataupun tidak langsung, antara manusia juga hewan, manusia juga kontak dengan tanah. Bila dermatofita itu bisa karena tempatnya ada di manusia, ada di hewan, dan juga ada di tanah. Jadi manusia ke manusia bisa secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung ya kontak skin to skin, misalnya berjabat tangan, memegang lesi jamurnya, atau secara tidak langsung, misalnya kalau misalnya bertukar-tukar pakaian, bertukar-tukar handuk, itu juga bisa gitu. Kalau misalnya manusia ke hewan itu bisa, hewan ke manusia pun juga bisa gitu. Jadi setelah memegang hewan peliharaan, setelah memegang apapun, saya akan selalu sarankan cuci tangan, cuci kaki pakai sabun gitu. Karena kita nggak tahu, maksudnya kita itu habis pegang apa, dan yang dipegang itu memang ada misalnya kumannya atau jamurnya atau bakterinya gitu. Sehingga kalau misalnya tidak terlalu lama nempel di kulit ya kan tidak langsung masuk juga ke kulit gitu. Atau misalnya kontak dengan tanah.
apalagi sekarang lagi pandemi, banyak banget yang lagi hobi berkebun, yang dulu-dulunya nggak pernah berkebun, sekarang tiba-tiba semuanya berkebun. Nah, itu saya sarankan juga setelah berkebun, cuci tangan kaki pakai sabun. Karena kita tidak tahu apakah di tanah itu juga mengandung jamur atau enggak. Karena ada beberapa jamur yang memang memiliki habitat di tanah, gitu. Kalau misalnya Candida dan Malassezia, itu sebetulnya dia itu mikroorganisme yang memang ada normal di kulit manusia, gitu, sebagai flora normal atau mikroorganisme yang memang normal ada di luar kulit. Dalam jumlah tertentu, dia tidak akan menimbulkan infeksi, tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi bila Candida, biasanya dia akan muncul bila ada faktor-faktor atau penyakit tertentu, misalnya diabetes atau kencing manis, obesitas atau kegemukan, malnutrisi atau kurang gizi, kehamilan juga bisa, atau kondisi-kondisi yang menurunkan kekebalan tubuh, misalnya HIV/AIDS, itu juga bisa. Gitu. Kalau Malassezia yang menyebabkan panu biasanya itu dipengaruhi oleh cuaca. Karena cuacanya semakin lembab, semakin panas, itu bisa menyebabkan jumlahnya itu yang jadi semakin banyak sehingga bisa menginvasi ke dalam kulit dan menimbulkan gejala. Oke, jadi bisa karena terlalu panas atau terlalu lembab bisa Betul. memperparah gejalanya gitu ya, Dok, ya berarti? Betul. Oke. Nah, berarti kurap itu tadi banyak ya, dokter ya, bisa bahkan dari hewan juga bisa. Jadi harus Bisa. hati-hati ya, dokter ya. Mungkin orang merasa aman-aman karena jamur kan tidak terlihat ya, dokter. Betul sekali. Makanya saya sangat cerewet buat cuci tangan, cuci kaki pakai sabun jauh sebelum ada corona sebetulnya. Karena tangan kita itu adalah salah satu pintu masuk penyakit gitu. Jadi harus selalu bersih kalau bisa gitu. Oke. Nah, apakah kurap ini juga bisa terkena ke kuku, dokter? Bisa gitu. Jamur itu bisa banget mengenai kuku karena ada spesies jamur yang bisa mengenai kuku gitu. Dan kalau misalnya sudah mengenai kuku itu pengobatannya akan sangat susah karena sangat lama. Kuku itu pengobatannya paling lama gitu. Jamur yang melekat itu bisa masuk ke dalam kuku, diikuti dengan pengeluaran enzim-enzim itu yang bisa merusak lapisan kuku. Jadi biasanya kukunya itu kok agak nggak rata gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda awal, oh ini ada infeksi jamur di kuku begitu. Dan semakin cepat ditangani, pengobatannya juga semakin tepat dan cepat, progres untuk penyembuhan itu semakin cepat terlihat. Karena biasanya ngobatinnya bukan mingguan, tapi bisa bulanan dan tahunan. Gitu. Kalau sudah kena kuku. Berarti kalau di kuku lebih sulit ya, Dok ya, penyembuhannya? Lebih sulit. Karena gampangannya ya, kalau kulit ini ada pori-porinya. Gitu. Jadi kalau misalnya dioles salep itu biasanya akan lebih cepat masuk gitu. Tapi kalau kuku jaringannya itu keras. Gitu. Jadi akan lebih susah untuk diobati. Gampangannya gitu. Berarti kalau di kuku itu salepnya gimana, Dok? Maksudnya pengobatannya seperti apa kalau udah masuk ke kuku? Nanti dilihat dulu. Ada banyak banget pengobatan sebetulnya karena sekarang juga pengobatan sudah semakin maju gitu. Ada yang jenisnya salep, ada jenisnya seperti kuteks, ada juga kombinasi dengan obat minum, itu ada gitu. Jadi jangan takut, itu tetap bisa diobati gitu. Nanti pengobatannya akan dilihat dulu berapa derajatnya, keparahannya gitu, seberapa telaten pasiennya. Jadi nanti akan dilihat sama dokternya, win-win solution-nya apa nih, pasiennya telaten apa enggak, nanti dipilih pengobatan yang bisa masuk ke pasien gitu, karena pengobatannya memang jangka panjang. Gitu. Oke.
Baik. Kemudian dokter, kalau panu, dokter, dia disebabkan oleh jamur juga. Nah, gimana dokter Iya. seseorang itu bisa terkena panu? Katanya ada yang bilang, kalau orang panu lah jarang mandi katanya dokter. Gimana, Dok? Nah, panu itu seperti tadi saya bilang, penyebabnya adalah jamur Malassezia. Malassezia adalah flora normal, jadi memang ada di setiap kulit pasien. Gitu. Apalagi misalnya kita tinggal di iklim yang tropis, kelembapannya tinggi, panas sekali gitu. Kalau jumlahnya terbatas, seperti tadi saya bilang, tidak akan menimbulkan gejala, tidak akan menginfeksi kulit kita. Tapi karena satu dan lain hal atau akumulasi beberapa faktor, misalnya cuaca yang terlalu panas, kalau di lingkungan ya, cuaca terlalu panas, atau kalau misalnya di diri kita sendiri nih, suhu dan kelembapan kulit yang terlalu tinggi itu bisa memicu jumlah jamurnya jadi semakin banyak gitu. Atau pada kondisi-kondisi yang menurunkan kekebalan tubuh, misalnya malnutrisi, kehamilan, atau memakai obat yang mengganggu sistem imunitas, itu juga bisa menjadi salah satu faktor jamurnya akan berkembang lebih banyak lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ya memang sih itu antara betul dan tidak betul. Sebetulnya kalau misalnya mandi memang harus ya, karena kita di iklim tropis. Itu memang dianjurkan untuk mandi sehari 2 kali karena memang panas banget walaupun kita di AC, tapi tetap ya di tempat punggung, lipatan itu mau nggak mau itu pasti akan mengeluarkan keringat gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mandi atau hanya mandi 1 hari sekali, takutnya kelembapan kulit meningkat. Nah, kelembapan kulit yang meningkat itu juga jadi salah satu faktor untuk meningkatkan jumlah jamur Malassezia itu yang menyebabkan panu. Tapi itu tidak salah satu, itu hanya salah satu faktor ya, bukan satu-satunya faktor. Beberapa biasanya itu pasien saya itu terutama yang laki-laki ya, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga kayak gitu. Habis mandi, handukan itu nggak pakai handuk yang kering. Atau kalau misalnya handukan tidak sampai kering, nah itu juga jadi salah satu faktor. Kulitnya belum kering, masih lembab gitu. Terus nanti ditutup lagi dengan baju, walaupun bajunya kering, tapi ingat kulitnya belum kering betul. Nah itu juga jadi salah satu faktor untuk meningkatkan jumlah jamur Malassezia sehingga bisa menjadi infeksi panu gitu. Jadi pastikan handuk yang mau dipakai itu kering gitu. Oke, jadi penggunaan handuk juga ya dok ya, terlalu Ya, apa namanya, lembab. tidak benar keringnya, Nah, jadi bisa menyebabkan penyakit kulit juga. Apalagi mungkin handuknya nah, ganti-gantian juga nggak boleh ya dok ya. nggak boleh juga gitu. Handuknya satu orang ya untuk satu orang gitu. Tidak boleh itu kan personal ya. Handuk itu kan barang personal. Kalau saya sih tidak merekomendasikan barang personal untuk di-share dengan orang lain gitu karena alasan satu ya yaitu kebersihan gitu. Dan juga setelah mandi harap handuknya itu dijemur, bukan ditaruh di belakang pintu. Atau di tempat tidur ya dok. Iya. Nah itu maksudnya biasanya itu jadi faktor juga gitu. Karena ya kalau pagi cepet-cepet dok nggak sempet, nah itu bisa juga gitu. Jadi tidak selalu karena jarang mandi. Gitu. Oke. Nah kemudian dokter, biasanya kan penyakit kulit karena jamur ini gatal ya dokter ya, salah satu gejalanya. Nah sebenarnya pada saat gatal itu dok yang harus dilakukan apa sih? Boleh nggak sih sebenarnya dok digaruk gitu? Sebenarnya ini penyakit tidak hanya berkaitan dengan infeksi jamur karena hampir semua penyakit kulit itu keluhannya satu, gatal gitu. Dan gatal satu-satunya obat adalah digaruk. Iya. Harus diakuin atau enggak, tapi proses garukan itu sendiri itu satu bisa memperparah penyakitnya. Yang kedua, dia juga bisa menimbulkan luka-luka kecil.
Nah, luka-luka kecil itu bisa jadi pintu masuk dari mikroorganisme lain ataupun jamurnya itu sendiri untuk masuk langsung ke dalam kulit gitu. Jadi bisa memperparah penyakitnya. Yang kedua, bisa juga ada keterlibatan organisme lain gitu. Jadi ada infeksi kalau kita bilang tuh mixed infection gitu. Jadi infeksi yang gabungan gitu. Jadi tidak hanya jamur saja, mungkin ada bakteri juga bisa masuk gitu karena proses garukannya itu gitu. Jadi diharapkan kita bisa meminimalisir garukan, diharapkan loh ya. Tapi karena ada ya sekali lagi gatal itu tidak sangat subjektif sebenarnya. Ada yang bisa nahan, ada juga yang tidak bisa nahan. Kayak saya nih, kayak saya kan. Kalau perempuan biasanya emang lebih ngerasa ya gitu, kok gatel banget ya. Mungkin dengan penyakit yang sama nih dibandingkan suami saya lebih yang enggak gitu kan. Tiap orang berbeda rasanya gitu. Jadi kalau misalnya udah gatel banget nih, nggak ada obat gitu, kita bisa kompres dengan air dingin gitu. Salah kaprahnya orang Indonesia adalah semua itu dikompres dengan air panas gitu. Justru semakin panas itu akan menyebabkan iritasi karena ada beberapa kondisi kulit itu yang tidak kuat kalau kena yang panas gitu, malah timbul iritasi. Nah, iritasi itu akan menyebabkan radang itu tandanya kemerahan. Jadi mungkin gatalnya akan hilang karena panasnya, tapi kulitnya akan semakin merah gitu. Kalau semakin merah ya berarti keparahannya ya lebih gitu. Jadi akan lebih parah gitu. Walaupun rasa gatalnya mungkin bisa hilang karena digantikan dengan rasa panasnya gitu. Jadi nanti kalau saya kompres boleh, tapi kompres dingin gitu. Atau misalnya memakai pakaian-pakaian yang longgar. Jamur biasanya kan di tempat-tempat yang berkeringat ya, kayak misalnya lipatan, dada, punggung gitu. Jadi pakailah pakaian-pakaian yang longgar dengan bahan yang katun sehingga bisa menyerap keringat gitu. Karena kalau terlalu ongkep ketat terus lembab itu biasanya akan makin gatal gitu. Dan yang terakhir adalah ya segera periksa karena tidak selalu gimana ya, karena takutnya gini, persepsi pasien dengan persepsi dokter itu berbeda. Mungkin pasien ngira, dok ini jamur dok, tapi setelah dibuka kulitnya, ternyata bukan jamur. Nah kalau misalnya yang jamur diobati bukan jamur, yang nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau yang misalnya jamur tapi dikiranya bukan jamur, ya nggak sembuh-sembuh juga gitu. Takutnya itu loh, beda persepsi gitu. Jadi segeralah periksa karena kalau misalnya pengobatannya semakin tepat dimulai, semakin cepat dimulai, itu penyembuhan dan rasa gatalnya juga, keluhannya itu juga akan semakin cepat berkurang. Gitu. Oke. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh ya dokter ya, walaupun kadang orang ya elah panu doang misalnya dokter ya, cuma kurap. Ya. Benar. Nah tapi dokter saat menggaruk dokter ya, setelah digaruk dia misalnya langsung memegang pipi, langsung memegang muka atau bagian tubuh yang lain ya dokter, itu ada resiko untuk menularkan ke tempat yang lain nggak dokter, misalnya habis garuk langsung? Bisa banget. Nah, itu adalah salah satu bentuk penularan langsung. Itu salah satu kontak langsung. Jadi, kita pegang daerah sakit kita, dan kita pegang daerah yang tidak sakit, maka jamurnya itu juga transfer ke tempat yang tidak sakit. Kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, dia akan ada waktu untuk masuk ke dalam. Gitu. Kalau kekebalan tubuhnya bagus ya bisa ngelawan. Ingat loh, tidak selalu kita dalam kondisi yang fit. Takutnya kalau kekebalan tubuhnya turun, karena kulit itu adalah bagian dari tubuh. Jadi kalau misalnya kekebalan tubuhnya turun, kulit juga akan semakin sensitif. Gitu, dia tidak akan terlalu tahan untuk menyerang, misalnya kalau ada infeksi jamur yang masuk gitu, itu bisa langsung menginfeksi. Gitu. Jadi itu salah satu penyebaran yang kontak langsung. Bisa antara pasien itu sendiri atau pasien dengan orang lain. Gitu.
Berarti penularannya ini banyak sebenarnya dokter ya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan penularan. Bersentuhan, misalnya saya bersentuhan dengan orang yang sedang panu atau apa dokter di bagian ininya juga mungkin bisa ya dokter ya? Nah, kayak tadi aku bilang kan kalau panu sama kandida itu memang ada. Jamurnya itu memang ada di dalam maksudnya di luar tubuh kita itu memang ada. Hanya kalau misalnya jumlahnya terbatas, ya nggak akan ada masalah, gitu. Tapi yang akan jadi masalah itu adalah kalau jamurnya itu adalah dermatofita, gitu. Yang kayak orang bilang itu kudis urap, gitu. Itu yang menular, gitu. Itu yang bisa ditransferkan, gitu. Antara pasien atau manusia satu dengan manusia yang lain atau dengan anggota tubuhnya sendiri karena proses ya pegang sentuh itu atau garukan pegang sentuh itu gitu ataupun dengan hewan dan juga tanah itu tadi. Oke. Nah, soal keparahannya nih dok, sekali lagi nih dok. Jadi apa saja dokter faktor-faktor yang bikin penyakit kulit disebabkan oleh jamur kayak panu, tadi sama kurap itu bisa semakin parah, dok? Nah, kalau misalnya bicara keparahan, itu tidak hanya satu faktor ya, itu meliputi faktor diri kita sendiri, faktor jamurnya itu sendiri, dan juga lingkungan, gitu. Diri kita apa? Kita harus, ya kayak tadi, Candida dan Malassezia itu sangat tergantung pada kekebalan tubuh kita, gitu. Jadi kita tetap harus menjaga tubuh kita tetap fit, tetap sehat. Karena apa? Itu yang ngatur semuanya, semua organ, termasuk kulit, gitu. Jadi kalau tubuhnya fit, tubuhnya sehat, kulitnya akan semakin kuat, gitu. Ya akan apa aja, akan infeksi apa aja, gitu. Tapi khususnya ini kita ngomong jamur ya, gitu. Yeah. Terus kalau dari segi jamurnya sendiri, kekuatan jamur untuk terus nempel di kulit, terus masuk, terus menginvasi ke dalam kulit itu juga bisa jadi salah satu faktor keparahan. Jadi kalau misalnya tidak tepat atau tidak cepat diobati, takutnya invasi jamur akan semakin luas dan semakin cepat. Nah, itu kan juga jadi salah satu faktor gitu. Nah, yang terakhir adalah faktor cuaca, faktor lingkungan. Kita hidup di iklim yang sangat panas. Sekarang kan lagi musim panas banget ya. Iya. Aku nggak tahu kalau di Jakarta. Kalau di sini tuh orang-orang bilangnya berdiding. Jadi kalau siang itu panas banget, kalau malam itu dingin. Gitu. Nah, itu kan cuaca yang seperti itu bisa jadi salah satu faktor untuk memicu jamur itu cepat banget untuk berkembang gitu. Jadi kecepatan jamur untuk berkembang, semakin banyak jamur yang berkembang itu semakin cepat juga dan dia akan masuk ke kulit gitu. Takutnya kita lengah, nggak cepat untuk ngelawan, terus jadi akhirnya jamurnya bisa menginfeksi kulit gitu. Itu kan sebenarnya cepet-cepetan sebenarnya. Cepet-cepetan gimana kita ngelawan sama jamurnya masuk gitu. Sebenarnya semua penyakit sama ya. Kayak corona juga kayak gitu. Sebenarnya kan cepet-cepetan gitu, cepet-cepetan berespon gitu. Jadi makanya kita harus siap terus. Kenapa sekarang saya senang banget sebenarnya segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Corona itu ya memang sih bikin kita stres, bikin kita nggak bisa kemana-mana, terbatas untuk ngapa-ngapain. Tapi di sisi positifnya itu masyarakat semakin banyak teredukasi, semakin aware akan kesehatan, semakin aware akan menjaga kekebalan tubuh gitu loh. Yeah. Tidak hanya untuk penyakit corona saja sebenarnya gitu. Penyakit-penyakit infeksi kulit seperti penyakit jamur ini juga bisa gitu loh. Harusnya angka-angka kalau saya praktek gitu jamur ini sebelum cuacanya yang terlalu panas begini menurun angkanya, maksudnya nggak terlalu banyak gitu dibandingkan yang misalnya sebelum corona ya gitu. Karena apa? Lebih bersih orang-orang, rajin cuci tangan gitu, mandi habis dari mana-mana mandi gitu kan. Higien masyarakat itu
lebih baik gitu, dan penyakit-penyakit menular infeksi seperti ini itu berkurang gitu. Nah, meningkat itu pada saat cuaca yang lebih panas ini gitu. Nah, itu pun kasusnya meningkat yang seperti yang tadi saya bilang, itu kasus panu atau kasus Candida, karena memang itu sudah ada di luar kulit kita gitu, dan karena 1 dan 2 faktor itu bisa menurunkan kekebalan tubuh atau buat jamurnya makin banyak. Nah, itu akhirnya terinfeksi gitu. Sebenarnya faktornya memang ada banyak. Mungkin juga dokter semakin ditutup ya, dokternya semakin pakai baju yang tebal atau apa itu semakin parah juga nggak, Dok? Iya, semakin parah juga gitu. Semakin ditutup lipatan, daerah lipatan dengan baju, makanya yang tadi saya bilang, pakai baju yang longgar, yang bahannya katun, karena dia bisa menyerap keringat. Jadi kayak misalnya jeans, legging, itu kan tidak menyerap keringat, bisa aja jadi salah satu faktor pemicu untuk timbulnya infeksi atau memperparah infeksi yang sudah ada. Oke. Baiklah, Dokter Virvina, nanti kita lanjutkan lagi ya, Dokter, di segmen selanjutnya. Oke. Nah, Sahabat Eljon, tadi itu dia kita berbicara soal penyakit kulit menular ya, infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jadi walaupun itu mungkin dianggap remeh nih sama Sahabat Eljon mengenai panu, kurap, atau sebutannya kudis ya, tapi ternyata di balik itu semua bisa parah, bahkan ada faktor-faktor yang membuat hal itu mungkin parah dan sulit untuk sembuh. Nah, hal ini tentunya bermanfaat sekali untuk kita, tapi jangan kemana-mana, nanti saya dan juga Dr. Virvina akan lanjut lagi, tetap di Eljon Medical Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.